12. Oh, ya, belum dia 11 berapa? Oh iya. Dibuat dan kan ya. Oh, berapa tuh? Keringetan lah. Dua belas lagi. Iya. 12 Itu kapan? Saya nggak ada dia kan? Nggak ada dia nggak ada kita. Kita ada dia tempat. 10 menit ya? 5 menit atau 10 menit? Apa yang dibacain? Saya dibaca. Maksimal 15 menit. Mobil. Rajab dulu. Rajab dulu. Rajab, wah iya. Lewat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح
لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh anugerah Allah yang besar ketika kita dihadiahi, dikaruniai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat tersebut kita terbimbing untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa karunia nikmat iman sungguh nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para nabi berjuang, berdakwah setiap waktu, setiap hari untuk menyampaikan keimanan kepada umatnya, kepada kerabatnya. Nabi Ibrahim berjuang mencari hidayah, mencari Islam, mencari keimanan, mempertahankan keimanan, tapi ayahnya sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdakwah bahkan ratusan tahun. Umat-umatnya diajaknya untuk beriman kepada Allah, tapi anaknya sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad mengajak satu persatu para sahabatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pamannya sendiri tidak mau menerima hidayah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Lahab. Maka ketika nikmat iman yang ada pada diri kita adalah semata-mata karena nikmat yang besar dari Allah, hidayah dari Allah yang patut kita syukuri dan patut kita pertahankan sampai kelak ajal manggil kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak lupa di kesempatan yang mulia ini, hari yang mulia, waktu yang mulia, tempat yang mulia, tempat bersujud beribadah kepada Allah. Dan insya Allah bersama orang-orang yang mulia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan, berwasiat-wasiat yang paling mulia, yaitu wasiat takwa. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya dengan sungguh-sungguh melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khatimah, diterima iman Islam kita, dan kalimat yang keluar terucap dari lisan kita, kalimat yang terakhir
terucap dari lisan kita kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alangkah baiknya bahwa pada hari ini kita akan menghadapi bulan Rajab, bulan yang agung, bulan yang mulia, yang Rasulullah mengajarkan satu doa pada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampai pada bulan Ramadan dengan mengisinya dengan ibadah-ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika sahabat Rasulullah, seorang pemuda Jariyah bin Qudamah radhiyallahu anhu, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini meminta suatu nasihat, meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasiat yang singkat, padat, yang mudah dihafal, mudah diingat, dan mudah diamalkan. Ausini ya Rasulullah, qala la taghdab, waraddada miraran, qala la taghdab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, jangan marah. Maka sahabat ini terus mengulangi meminta kepada Rasulullah untuk memberikan wasiat yang singkat, padat, tetapi dengan wasiat ini orang ini terjaga, dapat mengamalkan dan selamat di dunia dan di akhirat. Sampai terus berulang-ulang Rasulullah tetap mengatakan, la taghdab, jangan marah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa marah adalah perangkap setan yang ditanamkan, ditancapkan kepada dada manusia, sehingga ketika orang yang marah tersebut kehilangan akal, perbuatannya tidak bisa dikontrol dan menyebabkan kerusakan-kerusakan pada diri manusia dan para pelakunya. Hampir semua kejadian-kejadian yang merusak, kejadian kriminal, kejadian tawuran, kejadian pertempuran, bahkan perangan, akibat dari emosi yang tidak terkontrol, akibat marah yang diperturutkan, yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan yang di luar batas kesadarannya, yang menyebabkan kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyak seorang anak yang berani mencaci maki, bahkan memukul, melemparkan kata-kata yang tidak patut kepada orang tuanya. Ataupun banyak juga orang tua kita dapati yang sehingga dia menganiaya, menyakiti anaknya. Ataupun misal seorang istri, seorang suami yang menyebabkan terjadi perceraian, yang menyebabkan terjadinya KDRT dan tindakan-tindakan lainnya disebabkan karena kemarahan yang diperturutkan oleh orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ja'far bin Muhammad rahimahullah mengatakan, marah adalah pintu segala kejelekan. Dan Ibnu Mubarak rahimahullah, ulama salaf, mengatakan, kumpulkanlah untuk kami akhlak yang baik dalam satu kata. Beliau menjawab, meninggalkan amarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah satu wasiat, satu nasihat yang sangat penting buat umat manusia, buat para pemuda, buat umat Islam, yaitu wasiat dari Rasulullah yang sangat singkat, tetapi ini adalah sumber kebaikan. Sehingga kalau kita meninggalkan atau cepat-cepat melupakan amarah dan lalu ingat kepada Allah, maka kita akan selamat dari kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan yang menimpa pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita tertimpa atau ditimpa emosi kemarahan, maka dalam riwayat Imam Bukhari Rasulullah mengajarkan hendaknya dia membaca ta'awuz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat zikir yang lain sehingga kita melupakan rasa emosi atau marah dalam diri kita. Yang kedua, Rasulullah SAW dengan tunjuk diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ketika seorang marah hendaknya dia berdiam diri. Iza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika kalian sedang dalam keadaan marah, hendaklah kalian diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita tertimpa marah, emosi yang meledak-meledak dalam diri kita, hendaknya kita tidak melakukan apapun. Hendaknya kita tidak melakukan perbuatan apapun, dan mulut kita pun diam, tidak mengucapkan apapun. Itulah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun dalam riwayat Ahmad yang lain, Rasulullah memberikan petunjuk ketika kita seorang manusia, seorang beriman tertimpa kemarahan, ketika dia sedang berdiri, maka hendaklah dia duduk dan lupakanlah kemarahan tersebut. Banyak beristighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau duduk masih ada rasa marah, masih ada rasa dendam, masih ada kehendak yang ingin dilampiaskan, maka segeralah dia berbaring dan segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita seorang ditimpa marah yang menyebabkan emosi dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara wasiat Rasulullah yang lain khusus untuk para pemuda bahwa Rasulullah SAW menyampaikan hendaknya buat seorang pemuda umat muslim pandai di dalam memilih teman. Bahwa kita sama tahu dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang populer bahwa ketika seorang salah dalam memilih teman, ketika seorang salah dalam memilih lembaga ataupun majlis-majlis perkumpulan, maka diibaratkan bahwa orang tersebut salah dalam memilih tempat dalam bergaul. Bisa diumpamakan seorang yang bergaul di tempat yang baik, berteman dengan baik, diumpamakan berteman dengan seorang penjual minyak wangi. Atau ketika seorang salah memilih teman bergaul, maka dia diumpamakan berteman dengan seorang pandai besi yang akan menyebabkan dirinya bau, kotor, berkeringat dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini diantara nasihat atau wasiat Rasulullah kepada para pemuda. Imam Ghazali menyampaikan tentang syarat yang harus dimiliki oleh seorang teman. Setidaknya ada 5 hal ketika kita memilih teman dalam bergaul. Yang pertama adalah orang yang memiliki akal, orang yang pintar. Yang kedua, orang yang memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, orang tersebut tidak memiliki akhlak yang fasik, orang yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang tidak gemar melakukan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kelima, orang yang tidak memiliki ambisius dalam hal duniawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan yang ketiga terkait wasiat atau pesan Rasulullah kepada pemuda, yang ketiga adalah perbagus akhlakmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa suatu ketika sahabat Mu'az bin Jabal, ketika itu beliau masih sangat muda, ketika beliau sedang duduk di hadapan Rasulullah dengan posisi yang tidak sopan, maka Rasulullah menegur Mu'az bin Jabal dan berwasiat, wahai Mu'az bin Jabal, baguskanlah akhlakmu terhadap manusia. Wahai Mu'az bin Jabal, baguskanlah akhlakmu terhadap manusia.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah 3 hal wasiat pesan Rasulullah SAW kepada para pemuda dan umat Islam. Yang pertama, hendaknya kita bisa menahan amarah kita, karena amarah adalah pintu kejelekan, pintu keburukan yang menyebabkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat ataupun di antara individu orang Islam. Yang kedua, hendaknya pemuda senantiasa pandai di dalam memilih teman. Ketika kita salah dalam memilih teman, salah pergaulan, maka kecelakaan dan kerugianlah buat para pemuda dan buat kita umat Islam. Yang ketiga, perbaguslah akhlak kita. Buat para pemuda, kalau diibaratkan ilmu yang kita pelajari, teknologi yang kita ketahui ibarat sinar lampu, dan akhlak adalah stop kontak yang membuat mati atau hidup. Ketika seorang mempunyai ilmu yang banyak tetapi tidak memiliki akhlak yang baik, maka ilmu tersebut tidak bisa menerangi jalan hidupnya dan akan semakin buruk orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat mengingatkan pada diri al-fakir khatib pada khususnya dan umumnya kepada jamaah rahimakumullah bahwa Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mudah-mudahan senantiasa kita dapat melaksanakan, mencontoh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling mulia. Dan pemuda-pemuda mudah-mudahan senantiasa juga bisa mencontoh Rasulullah SAW agar senantiasa terbimbing, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa zillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din bi quwwatika bi izzatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan ya mustad'afin ya aziz ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.
Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله